Adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, sebelum beribadah, kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya kita mau saat teduh dulu ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Bakat PA. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 26 bait yang pertama. Kidung Ceria nomor 26 bait yang pertama. Adik-adik, kita mau satu di dalam doa. Sebelumnya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami ya Bapa, memberikan kami kesehatan hingga pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, fokuskan hati dan pikiran kami agar kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, sekarang Kak Amel ingin mengajak adik-adik untuk membuka kitabnya. Kita mau baca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ke yang keempat. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ke yang keempat. Kita baca secara bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik sudah siap? Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ke yang keempat. 1, 2, 3. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Demikianlah
adalah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 25 bait yang pertama. Kidung Ceria 25 bait yang pertama. Adik-adik, mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan kepada kami, sehingga kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu sebentar lagi. Tuhan lindungi kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Adik-adik, silakan berdiri. Kita akan membaca pembacaan Alkitab dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik silakan duduk. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta pada pembacaan Alkitab kita dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Nah, adik-adik pernah dengar nggak sakit kusta itu sakit yang seperti apa sih? Orang sakit kusta itu orang yang bagaimana sih? Mengapa ya orang yang sakit kusta itu dijauhi? Ya adik-adik, orang yang sakit kusta itu adalah sakit yang menular adik-adik. Ya, nah tapi pada zaman dahulu orang-orang mengiranya sakit kusta itu karena kutukan. Padahal bukan adik-adik. Sakit kusta itu karena bakteri yang jahat yang hinggap dalam tubuh sehingga tubuh menjadi sakit dan penyakit itu menular adik-adik. Nah, pada bacaan ini orang yang sakit kusta itu melihat Tuhan Yesus turun dari bukit. Nah, Tuhan Yesus ini kan sudah berjalan, lalu menyembuhkan orang, lalu mengajar, ya. Nah, ternyata orang yang sakit kusta ini mengikuti Tuhan Yesus terus dan melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Lalu setelah itu orang kusta itu memberanikan diri untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu apa yang ia minta adik-adik? Ia meminta, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Kata orang kusta itu kepada Tuhan Yesus. Yang artinya apa? Tuhan Yesus, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Nah, adik-adik, saat itu juga Tuhan Yesus bilang kalau Tuhan Yesus mau mentahirkannya. Ya, jadi adik-adik, tadi Tuhan Yesus sudah bilang, "Ya, aku mau mentahirkan engkau. Aku mau menyembuhkan engkau dari sakitmu itu." Wah, kira-kira apa ya perasaan orang kusta itu? Pasti senangnya luar biasa. Nah, adik-adik, setelah itu Tuhan Yesus meminta, Tuhan Yesus bilang gini nih kepada orang kusta di ayat yang keempat, "Ingatlah, jangan
imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Artinya apa adik-adik? Jangan bilang-bilang dulu kalau dia itu udah sembuh, tapi segera lakukan, segera ke imam dan diminta untuk mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Ya, itu artinya jangan lupa mengucap syukur. Jadi adik-adik, saat kita merasa tidak enak badan, saat di masa pandemi ini kita khawatir, mungkin kita atau lingkungan sekitar kita pernah ada yang terpapar penyakit COVID-19 yang sangat menular, ya. Tapi kita belajar dari firman Tuhan ini, jangan kita kucilkan orang-orang yang sakit COVID-19. Memang kita harus menjaga jarak, tapi kita tetap akrab dengan dia, mungkin dengan sosial media, ya. Jangan dijauhi, jangan diasingkan, jangan dikucilkan, tapi tetap diberi semangat. Karena apa adik-adik? Semangat itu yang akan membuat teman-teman atau keluarga di lingkungan kita dapat sembuh lebih cepat. Ya adik-adik ya. Nah, bukan hanya penyakit yang menular saja. Diri kita, mungkin kita merasa kita sehat-sehat, tapi ada kalanya kita lemah tubuh adik-adik. Ada kalanya kita tidak sehat, kita sakit, atau kita kecelakaan, ya. Siapa sih yang harus kita mintai pertolongan? Yang utama dan yang pertama kali yaitu adalah minta pertolongan pada Tuhan Yesus. Ya, dengan cara apa kita berdoa, kita membaca firman Tuhan. Adik-adik, kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan melihat kita dan akan mentahirkan kita, akan menyembuhkan kita. Tapi adik-adik, di sini kita juga belajar untuk menyerahkan kehidupan kita secara penuh kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa di atas segala kuasa. Ya adik-adik, di sini orang kusta aja nggak meminta secara langsung, ya. Orang kusta ini mengatakan apa? Tuhan, jika Tuhan mau. Artinya apa adik-adik? Bukan kemauan orang kusta itu, tapi jika Tuhan mau, jika Tuhan berkehendak. Jika Tuhan berkehendak, maka terjadilah aku sembuh, maka sembuhkanlah aku, tahirkanlah aku. Nah adik-adik, kita harus belajar dari iman si orang kusta ini, bahwa dengan perkataan itu, orang kusta itu sangat menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, sangat menyerahkan kesembuhannya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita adik-adik, kita juga harus secara penuh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, setelah kita secara penuh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Apakah secara langsung seperti orang kusta itu, langsung Tuhan bilang langsung sembuh? Nah, pada saat ini pertolongan Tuhan itu bisa kita rasakan dari kehadiran orang-orang di sekitar kita, kehadiran orang tua kita, kehadiran teman-teman, keluarga, kakak beradik, juga kehadiran dokter dan tenaga kesehatan. Ya, Tuhan memberikan pertolongannya lewat mereka adik-adik. Jadi, dengan percaya dan beriman teguh kepada Tuhan Yesus, jika kita sakit, kita lemah tubuh, jangan sampai kita lupa, langsung saja meminta pertolongan Tuhan Yesus dengan berdoa. Kemudian, Kariri yakin bahwa Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan pada kita lewat orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa, semua adalah mengenai kehendak Tuhan, ya, bukan kehendak kita. Jadi saat berdoa, jangan kita paksa-paksa Tuhan Yesus untuk menolong atau menyembuhkan kita, tapi serahkanlah diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan berucaplah jika Tuhan berkehendak atas diri kita semua. Ya, adik-adik, yang terakhir, jangan lupa Tuhan meminta kita untuk selalu mengucap syukur. Ya, setelah kita mendapatkan kesehatan, kita mendapatkan kebahagiaan, walaupun kita sakit, ya, kita tetap mengucap syukur. Kita ada keluarga yang mendampingi kita, dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang patut kita
kita syukuri selalu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita bagaimanapun keadaan kita. Maka dari itu, adik-adik, pesan Kak Riri hari ini, Kak Riri tutup dengan jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, ya, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, dan MMM selanjutnya, ya, menjauhi kerumunan, ya, mengurangi bepergian dan lain-lain. Oke, semoga kita tetap sehat dan jangan lupa mengandalkan Tuhan Yesus di dalam diri dan kehidupan kita. Amin. Adik-adik, berikut ayat hafalan hari ini. Nanti adik-adik masukkan ayat hafalannya di dalam ring presensi ya. Nanti ada keterangan untuk memasukkan ayat hafalannya. Nanti dimasukkan saja di dalam situ. Kemudian untuk adik-adik kelas TKA sampai TKB, adik-adik tuliskan ayatnya saja. Dan untuk adik-adik kelas TKC sampai adik-adik kelas tanggung, itu dituliskan isi ayat Alkitabnya juga ya. Demikianlah penjelasan tentang ayat hafalan hari ini. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya? Sekarang kita mau merespon firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 90, bait yang pertama. Kidung Ceria nomor 90, bait yang pertama. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari ini kami telah Kau perbolehkan bangun dengan keadaan yang sehat. Kau telah memberikan kami istirahat yang cukup malam tadi Tuhan. Tuhan, kami hari ini mau mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar. Dan hari ini pada doa syafaat ini kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami di berbagai musibah yang sedang bangsa ini alami Tuhan. Mulai dari kecelakaan pesawat, mulai dari gempa bumi Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, Engkau beserta negara ini Tuhan, beserta bangsa ini Tuhan, agar siapapun yang menjadi korban Tuhan dapat kembali pulih, dan siapapun yang ditinggalkan oleh keluarga mereka dapat lebih ikhlas Tuhan dan tetap menjalankan kehidupan mereka Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemimpin negara kami, para menteri, sampai ke pemimpin-pemimpin di lingkungan kami, sekitar kami. Kami mohon kebijaksanaan dan hikmat-Mu Tuhan beserta mereka, agar mereka dapat memimpin dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan bangsa ini yang masih belum bebas dari COVID-19 Tuhan. Tuhan tetap beserta kami, tetap beserta tenaga kesehatan, agar mereka tetap semangat Tuhan untuk membantu penyembuhan dan pemulihan pasien-pasien COVID-19 maupun pasien-pasien lain yang memang sedang sakit. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih juga karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan pada hari ini. Kiranya firman yang sudah kami dengar dapat kami lakukan dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk gereja-gereja kami ya Tuhan yang di seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gereja-gereja kami, terutama untuk gereja GPI Yudea ya Tuhan. Tuhan berkati di tengah pandemi ini ya Tuhan. Kiranya kami tetap bisa beribadah ya Tuhan, bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati agar virus corona ini juga bisa cepat berlalu melalui vaksin yang sudah ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati juga untuk kesehatan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta maupun majelis dan juga jemaat-jemaat yang ada di rumah ya Tuhan. Walaupun kami di rumah saja ya Tuhan,
kiranya kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa. Dengarkanlah doa ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa untuk orang tua kami. Berkati mereka ya Tuhan di setiap pekerjaan dan aktivitas mereka. Berkati mereka juga ya Tuhan di dalam kesehatan tubuh. Kami serahkan kedua orang tua kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan juga Tuhan kiranya mau memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak daripada orang tua kami, agar kami ya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu melalui kasih sayang kami kepada orang tua kami. Lindungi kami selalu ya Tuhan, dan kiranya Tuhan mau mendengarkan doa kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit Tuhan. Kiranya Engkau mau memberikan penyembuhan bagi mereka Tuhan, melalui obat-obatan yang mereka minum dan makanan yang mereka konsumsi. Kiranya memberikan kekuatan baru bagi mereka, agar mereka boleh kembali sembuh dan bisa kembali bersama-sama dengan keluarga mereka dan melakukan segala aktivitas tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keluarga dan saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit di rumah sakit. Kau memberkati para dokter, para medis untuk senantiasa membantu proses penyembuhannya, sehingga apa yang mereka rasakan Engkau boleh memberikan kekuatan dan Engkau boleh memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah mendengarkan doa ini yang selalu kami alaskan ke dalam nama Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dengarkanlah doa kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, dan doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan sambil menyanyi dari Kidung Ceria 355 bait yang pertama. Kidung Ceria 355 bait yang pertama. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa persembahan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan dari anak-anak-Mu ini ya Bapa, supaya berguna bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik silakan duduk, kita akan mendengarkan Warta Pekat PA. Warta Pekat PA yang pertama, Pekat PA GPIB Jemaat Judea mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik. Warta Pekat PA yang selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik layan diharapkan dapat mengisi link presensi atau link kehadiran yang sudah dicantumkan di bawah ini. Jika adik layan merasa kesulitan atau orang tua yang membantu merasa kesulitan dalam mengisi link di atas, kiranya dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Kemudian, persembahan yang sudah adik-adik siapkan, silakan digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Selanjutnya, adik-adik, di bulan Februari nanti kita akan melaksanakan Minggu Ceria,
Kiranya adik-adik dapat mengikuti acara tersebut. Kemudian, kakak memberikan foto 6 langkah cuci tangan pakai sabun dari Iden Media. Kiranya adik-adik dapat menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi COVID-19 ini. Lalu, adik-adik jangan lupa ya untuk baca Alkitab, saat teduh, dan selalu berdoa. Adik-adik juga jangan lupa untuk mendoakan bangsa dan negara adik-adik. Demikianlah Warta Pekat PA pada hari ini. Adik-adik, silakan berdiri. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 213 bait yang pertama dan yang keempat. Kidung Ceria 213 bait yang pertama dan yang keempat. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita kesempatan ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dengan apa yang telah Engkau berikan bagi kami dalam kesempatan ini. Engkau sudah memberikan kekuatan baru bagi kami. Kami sudah melakukan ibadah walaupun hanya melalui daring, Tuhan. Kami yakin semua adalah proses bagi kehidupan kami, Tuhan, yang kami lalui dan alami saat ini. Meskipun keadaan pandemi yang masih berkepanjangan, tapi kami yakin di balik semua itu Engkau merencanakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Berikanlah kami kekuatan, biarlah iman kami terus bertumbuh, Tuhan, dengan apa yang sudah dibagikan, apa yang sudah diajarkan. Kami bersuka cita, biarlah damai sejahtera itu akan selalu melampaui kehidupan kami hari lepas hari. Kalau sebentar lagi kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami, bersama keluarga kami, dengan seluruh pergumulan kehidupan kami yakin dan percaya, kami mau serahkan semua hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan Yesus. Berkati kami, Tuhan, dan dengarlah doa kami yang selalu kami alaskan ke dalam nama Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.